Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Habis 2 minggu ya kita mungkin ada libur panjang ya. Kita refresh, recharge sebentar. Kita mau fokus lagi ya. Kita mau fokus untuk melakukan ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu untuk memulai Sunday service kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu Tuhan yang kami masih boleh diberikan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Untuk kami membawa yang terbaik Tuhan yang kami miliki Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hari ini juga mau belajar firman-Mu. Kami mau mengerti Tuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau siap dengan hati yang siap Tuhan kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
kasih Tuhan. Kami bersyukur, biar kami ucapkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mensorakan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Hanya Tuhan sumber kuat kita, sumber dari segala kehidupan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ini ya, katakan ke sebelah kanan kirinya ya. Kita gak mau mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau lebih fokus Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengorbankan anak-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kalau bulan ini Tuhan kami mau memperingati Tuhan penyaliban-Mu Tuhan dan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi reminder buat setiap kami Tuhan, untuk kami bersyukur senantiasa dalam kehidupan kami. Kalau ada yang mau berkorban untuk setiap dari kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
pujian ini mengatakan Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Tetapi sesungguhnya sekalipun Bapa mengerti segala yang kita perlu, Bapa juga mau saudara dan saya merendahkan diri, merendahkan hati untuk berkata, aku perlu juga Tuhan. Karena ketika kita membuka diri menyatakan Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu ini Tuhan. Saudara-saudara tahukah, penyerahan diri seringkali di dalam Mazmur itu dinyatakan. Ketika pemazmur menyerahkan diri, Mazmur 73, ketika pemazmur mengisi pikirannya dengan menuduh, menyalahkan orang, lalu kemudian dia sadar bahwa dia perlu datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang ke rumah Tuhan dan menyatakan, Tuhan, kenapa orang fasik membanggakan kebohongan, kedustaannya? Orang fasik semakin gemuk, semakin seolah semakin makmur, sementara aku yang belajar hidup benar. Kenapa engkau membiarkan aku seperti ini? Di dalam keterbukaan perasaan yang terbuka, bahkan keluh kesahnya dia menyatakan, Tuhan tunjukkan. Lalu Tuhan berbicara kepada Bani Asaf, kepada pemazmur dengan mengatakan, aku menaruh mereka di jalan yang licin. Dan disitulah justru kemudian hati pemazmur dipenuhi oleh belas kasihan. Yang tadinya diisi oleh keirian hati, oleh ketidakpuasan, justru menjadi belas kasihan dan rasa syukur. Sehingga kemudian pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku adalah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, seringkali kita ini tidak bisa melihat rencana Tuhan, karena kita seperti membuka diri itu sebuah kesulitan buat kita. Mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlu sebagaimana pujian ini. Dan biarlah Tuhan menjawab, menyatakan dirinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hadir minggu ini Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, sekalipun kadang kami tidak setia. Engkau Allah yang mau memberi sepenuhnya, sekalipun kami kadang-kadang memberi tetapi tidak sepenuhnya. Engkau Allah yang mati bagi setiap kami, sekalipun kadang-kadang kami tidak mau mati bagi Engkau. Kami seperti berhitung-hitung denganmu ya Tuhan, padahal kematian kami Engkau sudah menjamin bahwa orang yang mati di dalam Tuhan akan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi kami sering menggumuli Tuhan bahwa kami sering kali mengkhawatirkan banyak hal. Sehingga kami bukan hanya tidak bisa mati bagi Tuhan, tapi kami juga sulit hidup bagi Tuhan. Karena ada hal yang membuat kami khawatir. Membuat kami merasa Tuhan dalam perjalanan hidup kami ada banyak hal yang masih kurang yang kami harus penuhi. Ajar kami Tuhan untuk seperti pemazmur yang mengatakan, bagianku adalah Allah saja selama-lamanya. Karena di dalam Allah Tuhan Engkau sanggup menolong, membuat sesuatu yang ada di dalam tangan kami menjadi sesuatu yang mendatangkan rasa syukur. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan berbicara sekali lagi melalui firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada hati kami. Buka setiap hati kami Roh Kudus, agar kami mengerti rencana kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudara. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan di dalam persembahan puji-pujian yang terbaik sebagai korban kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Masih hidup? Puji Tuhan. Yang sudah berlibur, bagaimana berliburnya? Saya harap saudara-saudara bisa di-refresh kembali ketika saudara berlibur bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi, saudara-saudara.
Dan juga saudara-saudara yang dalam pekerjaan bulan Idul Fitri ini saudara telah memberikan THR kepada para pegawai saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, puji Tuhan dimampukan untuk memberikan THR. Haleluya. Ya, kami juga punya ART, kami memberi THR juga ya, saudara. Oke, nah saudara-saudara, saya mau mengajak kita pagi hari ini untuk merenungkan satu tokoh di dalam Alkitab. Dan tokoh ini berbicara tentang salah satu yang saya ingin bawa kita kepada renungan, yaitu beban jadi berkat. Beban jadi berkat. Nah, memang judulnya jadi dari beban menjadi berkat, tapi kita bisa sederhanakan, simpelkan dengan beban jadi berkat. Mari kita akan katakan bersama dengan saya, beban jadi berkat. Jangan sampai berkat jadi beban. Ya. Kadang-kadang berkat jadi beban, saudara-saudara. Ketika kita tidak diberkati, kita seperti enteng aja. Melayani enteng, kemana ringan. Tapi ketika mobilnya belum bagus, siapa saja boleh naik. Siapa saja boleh ditawari begitu. Tapi begitu mobilnya lebih bagus, kita jadi mikir ya, saudara. Bukan hanya orang lain, anak kita juga kita, hati-hati ya, ini mobil mahal. Kadang-kadang kebalik, saudara. Berkat jadi beban. Berkat jadi beban, saudara. Saya juga tidak sedang mengatakan itu sebabnya Tuhan tidak mau memberkati kita. Tetapi saudara-saudara, faktanya begitu. Bahwa berkat bisa jadi beban. Berkat bisa jadi penghambat buat kita untuk maju. Berkat bisa jadi membuat kita tidak bisa kemudian mengenal Tuhan seperti pada waktu kita terbeban. Pada waktu kita terbeban justru kita merasa lebih dekat kepada Tuhan. Tapi ketika kita diberkati justru kita bisa jauh dari Tuhan karena berkat tersebut jadi beban. Itu sebabnya kalau saudara harus mempertanyakan tujuan berkat Tuhan ini apa ya. Pada waktu kemarin saya pergi ke Malang, lalu sebelum pulang saya buka jendela, di pintu satpam ada mahasiswa yang kumpul, mereka mau pergi pelayanan. Saya sudah lama tidak melakukan ini ya, saya buka jendela saya, lalu kemudian saya tanya, kalian mau ke Surabaya? Siapa yang mau ke Surabaya? Mari ikut saya gitu. Saya sudah lama tidak menawarkan mahasiswa. Dulu waktu mobil Panther saya sering menawarkan mahasiswa ya. Tetapi kemudian saya buka, oh enggak Pak, kami mau kebanyakan ke Batu ini Pak, ke arah Batu, ke arah Malang. Oke. Nah, saudara-saudara, kenapa? Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini begitu ada berkat itu menjadi fokus kita. Kita harus kita lupa yang memberi berkat itu Tuhan, saudara-saudara. Tuhan yang memberkati kita. Tapi seolah-olah berkat itu adalah semata-mata karena kita. Karena kita mungkin rajin, karena kita mungkin pinter, karena kita banyak berdoa dan lain sebagainya. Sehingga ketika Tuhan berkati kita, kita lupa bahwa Tuhan punya tujuan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya bukan hanya untuk kita saja, saudara-saudara. Saudara, kalau tujuan hanya untuk kita ini pasti dalam waktu dekat atau usia muda diabetes, kolesterol, macam-macam ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita makannya ya porsinya segitu aja. Jadi jangan sampai berkat jadi beban. Tapi hari ini kita akan belajar beban yang jadi berkat. Markus pasal 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Markus 15 ayat 21, 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Ia datang dari luar kota dan kebetulan lewat di situ. Maka mereka memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Wow, saudaraku. Simon Kirene ini mau pergi ke Yerusalem.
kemungkinan besar namanya Simon. Kalau Simon itu nama Ibrani atau nama Yahudi. Jadi dia adalah orang Yahudi. Tapi dari Kirene. Kirene itu kalau sekarang itu wilayah Libya. Ada satu kota, bukan Kirene lagi, saya lupa namanya. Tetapi itu daerah Libya. Dan di sana ada kumpulan komunitas orang Yahudi. Kirene sebagai orang Yahudi itu 1 tahun paling tidak 3 kali itu pergi ke Yerusalem untuk merayakan, ada Paskah, ada roti tak beragi, macam-macam begitu 3 kali. Dan si Simon ini datang ke kota Yerusalem untuk beribadah, untuk wisata rohani, saudara. Tetapi ternyata dia ketemu dengan rombongan Yesus yang sedang memikul salib. Dan di situ kemudian dikatakan bahwa Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus. Berarti kemungkinan penampilan Simon ini, dari penampilannya para prajurit melihat bahwa ini dia bukan orang pejabat, bukan orang penting, ya, sehingga bisa disuruh-suruh, ya saudara. Tetapi walaupun begitu, yang pertama kita belajar, next slide, beban yang tidak direncanakan, saudara-saudaraku. Saudara bicara tentang beban, itu tidak menyangkut soal ekonomi. Karena strata atau level ekonomi manapun itu bisa punya bebannya masing-masing, ya, punya bebannya masing-masing. Ada orang yang mungkin pekerjaannya sederhana, ya, seolah-olah dia punya beban bagaimana hidup hari demi hari. Lalu dia berpikir, wah enak ya, kalau saya jadi direktur itu ya kayaknya dia gak mikir seperti saya mikir. Betul. Satu kali saudara, saya telepon teman saya, seorang gembala sebuah gereja jemaat 5.000. Ngobrol dengan dia, terus saya sharing pelayanan dan lain sebagainya. Lalu dia ngomong, Gus, banyak orang berpikir saya ini gembala dari sebuah gereja besar. Wah enak ya, ada banyak staff, ya, punya pelayanan multimedia yang mantap begitu ya. Wow, macam-macam. Dan pelayanannya berkembang, makin berkembang. Tetapi dia ngomong begini, dia ngomong sebuah pernyataan yang membuat saya, kenapa ya bisa ngomong begitu? Dia ngomong begini, tahu nggak Gus, kalau kamu punya makin banyak domba, kotorannya juga makin banyak Gus. Dia ngomong begitu. Kalau kamu punya banyak sapi, kamu harus mengelola kotoran sapi lebih banyak daripada kalau kamu punya 1 sapi. Orang pikir itu saya enak-enak atau saya sudah senang. Kalau kita sungguh-sungguh Gus dengan Tuhan, dengan pelayanan, semua level ini ada bebannya Gus. Kecuali kamu gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kamu melihat pelayanan hanya untuk cari duit. Kamu melihat pelayanan hanya untuk memanfaatkan orang. Tidak memikirkan bagaimana transformasi hidup mereka. Bagaimana perubahan hidup mereka. Kamu akan kemudian mengelola pelayanan bisa seperti sebuah perusahaan. Yang perlu outsourcing. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh melayani Tuhan, kamu tahu bahwa semakin tinggi pelayanan kamu, semakin kamu punya beban. Itu semakin kamu belajar mengandalkan Tuhan lebih lagi. Wow, waktu saya dengar begitu. Artinya saudara-saudara, semua level itu punya bebannya masing-masing. Termasuk saudara-saudara dan saya. Nah, beban itu kadang-kadang terjadi bukan oleh karena direncanakan. Ini bukan rencana saya. Di dalam firman Tuhan dikatakan Simon itu hanya lewat. Dia tidak punya rencana terlibat. Dia hanya nonton saja, melihat saja. Ada berapa banyak saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara tidak sengaja, saudara punya rencana A, tetapi saudara tidak sengaja kemudian terlibat sesuatu yang kemudian saudara tidak bisa menolaknya, disuruh. Makanya kadang-kadang kita takut untuk dekat-dekat. Melihat orang kecelakaan, takut untuk dekat-dekat.
Karena nanti kita jadi terbeban. Gitu ya, saudara. Jadi kita kemudian ada beban-beban tambahan. Tidak heran masyarakat perkotaan pada akhirnya tidak peduli karena mereka punya planning masing-masing, saudara-saudara. Tapi saya ingatkan kita, kalau saudara dan saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memiliki rencana yang indah. Kadang-kadang saudara bisa saja tidak merencanakan apapun atau merencanakan sesuatu, tetapi saudara akan mendapatkan beban. Dan beban itu kita merasakan bahwa beban itu saya tidak suka. Kadang-kadang ada keluarga yang pingin punya anak, setelah punya anak ada beban tersendiri dengan anak itu. Sehingga ada penolakan dengan anak tersebut. Kadang-kadang seorang berbisnis, berusaha, dan ketika di atas kertas hitungan-hitungan coba dimasukkan, dan tetapi ketika dijalani ada beban-beban, lalu saudara dan saya rasanya ini tidak sesuai rencana saya ingin batalkan, saya ingin mundur. Jangan. Karena kita belajar dari Simon Kirene, jangan-jangan Tuhan memang izinkan saudara untuk menanggung beban itu. Karena Tuhan bisa membentuk karakter kita. Karena Tuhan menguji hatimu. Sehingga engkau dan saya bisa saja Tuhan izinkan menerima beban bukan di dalam planning kita. Tetapi Tuhan tetap punya rencana atas apa yang sekarang menjadi beban saudara-saudara. Amsal pasal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, memikir-mikirkan rencananya. Kita ini kemajuan kita seperti apa? Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kadang-kadang kita merencanakan pergi ke kota A, tapi saudara-saudara, Tuhan yang menentukan langkah kita. Kadang-kadang saya juga berpikir begini, saudara-saudara, saya ingin di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita mengalami kemajuan. Tapi kadang-kadang Tuhan juga punya rencana. Satu kali ada pertanyaan kepada saya, apa tujuan kamu melayani Tuhan? Nama baik, nama besar. Tuhan Yesus punya 12 murid. Di antara 12 murid itu ada satu yang kemudian juga mengecewakan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus hanya memilih 12 murid? Rancanganmu bukanlah rancanganku. Setingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Tuhan. Tuhan punya rencana dan rancangan yang kadang berbeda dengan saudara. Sehingga ketika saudara diizinkan Tuhan menerima beban, saudara tetapkan respon yang benar. Jangan-jangan Tuhan sedang menarik perhatian saudara kepada sesuatu yang sebenarnya saudara-saudara tidak sukai, saudara mau hindari. Next slide. Ada satu kutipan yang menarik ini dari Timothy Keller. Dia mengatakan begini, God often calls us not in our plans, but in our interruptions. Tuhan seringkali memanggil kita bukan di dalam rencana kita. Coba, Musa, dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Dan dia juga tidak punya rencana untuk kembali ke Mesir dan membebaskan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia pernah ditolak. Karena dia pernah disakiti oleh orang yang dia tolong. Jadi kebangetan, keterlaluan orang-orang Israel ini, orang Ibrani ini. Jadi dia udah trauma, saudara-saudara. Tetapi ketika dia mengembalakan kambing domba ternak mertuanya, lalu ada semak yang menyala-nyala, ada interupsi di dalam penggembalaannya.
interupsi, sesuatu yang mengganggu, yang kemudian menarik perhatiannya. Dan ketika dia mendekati, Tuhan memanggil Musa. Apa yang saudara rencanakan dan saudara merasa hidupmu sedang diinterupsi untuk sesuatu? Bisa lewat keluarga, lewat anak, lewat pekerjaan. Ada interupsi-interupsi yang kalau ketika saudara ini seperti saya sudah fix ini, saya sudah benarkan ini, tetapi kenapa? Jangan-jangan Tuhan sedang memanggil saudara-saudara. Seperti Simon dari Kirene, saudara. Seperti Musa. Seperti Yunus. Seperti Elisa. Elisa lagi membajak, kerja sungguh-sungguh untuk keluarganya. Tapi Elia datang, kamu ikut saya. Yesus waktu datang, murid-murid lagi tidur, saudara. Lagi berlibur, lagi nganggur? Enggak. Murid-murid lagi cari ikan. Ketika saudara-saudara mendapatkan beban yang bisa saja itu merupakan interupsi dalam hidup saudara-saudara, bertanyalah Tuhan, apa maksud Tuhan? Kita semua punya rencana, target, promosi, ekspansi bisnis, bahkan liburan yang kadang-kadang bisa tertunda, saudara-saudara, rencana kita. Tapi terkadang hidup melemparkan hal-hal yang tidak kita pesan, yang kita tidak inginkan, krisis, konflik, rekan kerja, atau keputusan berat yang mengubah arah hidup kita. Ingat firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jangan-jangan Tuhan sedang menaruh beban yang membuat saudara diarahkan langkah saudara kepada arah di mana Tuhan sedang panggil saudara-saudara. Tapi saudara mengeraskan hati untuk menerima panggilan Tuhan karena saudara melihat resiko. Tetapi saudara ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah salah ketika beban itu diizinkan. Simon mengajarkan bahwa dalam hal yang tidak direncanakan sekalipun, Tuhan sedang bekerja. Amin. Dalam hal yang tidak direncanakan sekalipun, Tuhan sedang bekerja. Amin. Mungkin apa yang terlihat seperti gangguan bagi kita sebenarnya adalah panggilan Tuhan, panggilan ilahi bagi saudara-saudara. Yang kedua, saudara, beban yang dipaksa. Ayat 21 bagian B, pasal 15 kitab Markus mengatakan begini, mereka memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Saya ini bukan tipe orang yang suka memaksa, karena ada semacam saya mendidik anak saya bukan dengan memaksa, walaupun kadang-kadang ada hal yang saya paksakan, tapi lebih dengan pengertian, karena saya berharap mereka bertumbuh menjadi dewasa. Ya kalau masih anak-anak yang belum mengerti lebih banyak dipaksa, ya karena mereka kalau diberi pengertian belum tentu bisa mengerti. Nggak mungkin saudara-saudara anak 3 tahun kita jelaskan, ya jangan pakai pisau, ya pisau ini tajam, kamu coba tajam atau enggak. Saudara-saudara mereka nggak mengerti, sehingga kita menjauhkan, kita pendekatannya memaksa. Tapi kalau mereka sudah berusia lebih bisa pengertiannya, bisa diseberangkan, komunikasi diseberangkan, maka saya tidak terlalu banyak memaksa, tetapi saya lebih banyak bertanya, bagaimana begitu. Ada kalanya memang saudara saya nggak bisa, tetapi saya belajar untuk mereka menjadi dewasa. Tetapi saudara, kadang-kadang memang kita ini perlu dipaksa, saudara. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan, dan di sini Simon Kirene itu dipaksa oleh para prajurit. Bisa jadi pada waktu itu terjadi, Simon Kirene bersungut-sungut, protes. Mereka ini meremehkan saya, ya. Tapi dia juga gak punya pilihan gitu untuk menolak, sebab yang menyuruh dia adalah pasukan Romawi. Saudara, Simon tidak volunteer.
tidak sukarela, dengan sukarela dia pikul salib Yesus. Ada berapa banyak yang saudara merasa bahwa saudara pikul salib Yesus itu volunteer? Ya Tuhan, saya akan pikul. Seringkali kita pikul salib Yesus itu karena kita dipaksa. Saudara, kita nggak volunteer. Yang volunteer itu kalau kita suka. Sehingga sebenarnya itu bukan salib, saudara. Ya, itu roti, saudara. Tetapi yang kita rasa berat itu nggak volunteer, saudara. Ya, saya bolak-balik Malang, Surabaya tiap minggu, beberapa kali waktu dengan mobil yang lama itu ngantuk. Tiba-tiba saya sudah sadar itu mobil sudah di pinggir jalan dan rasa jalan yang tidak rata itu saya terkaget bangun gitu ya, saudara. Sehingga saya kalau benar-benar capek ya harus berhenti. Pernah berhenti lalu ada petugas ketok-ketok jendela saya, lalu Pak jangan berhenti di sini Pak, bahaya gitu ya. Akhirnya jadi kadang-kadang saudara-saudara di mobil saya putar lagu, macam-macam lagu, mulai lagu yang girang, happy. Kadang-kadang saya ikut nyanyi, kadang-kadang saya pukul pipi saya pak begitu ya saudara. Sampai saya coba temukan cara gimana nggak ngantuk. Karena kalau belum ada rest area ya itu kan berjuang ya saudara. Karena saya pernah berhenti di pinggir jalan lalu diingatkan petugas itu. Dan terakhir saya temukan ya ada yang membuat saya bisa bangun begitu ya saudara. Itu ada kacang pedes itu yang kecil-kecil itu ya saudara, kalau dimakan lalu ada pedesnya gitu ya. Kenapa? Satu kali saya tanya supir ya, Pak, supir truk yang perjalanan jauh itu, Pak kalau Bapak ngantuk apa? Ya kadang-kadang kalau nggak bisa ngopi makan cabai Pak. Makan cabai? Oh ya, langsung mulai. Oh ya, oke. Nah, saudara, saya tidak sepenuhnya volunteer untuk sesuatu yang tidak nyaman, ya sesuatu yang membuat saya sebenarnya harus bergumul, bahkan bergumul untuk diri saya sendiri. Tetapi saudara, tiap kali saya baik kembali ke Surabaya, melihat pelayanan yang ada di Surabaya, atau ketika saya di Malang, hati saya diingatkan bahwa ada jiwa-jiwa. Kadang-kadang saudara-saudara ada orang yang konseling udah malam, udah capek, tetapi saudara saya mengatakan, Tuhan, saya kalau capek bagaimana saya bisa menjawab dengan baik begitu saudara-saudara. Kadang-kadang saya bilang besok pagi aja ya Pak. Oke. Tetapi saudara-saudara, berapa banyak di antara kita pelayanan itu benar-benar volunteer kalau menguntungkan kita, volunteer kalau membuat kita ada hal-hal yang menguntungkan kita. Mungkin kita menjadi lebih dipercaya. Oh dia pelayanan, dia kalau join bisnis sama dia anak Tuhan juga. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang punya profile, ringtone-nya begitu ditelepon lagu rohani tapi dikemplang juga saudara. Ya. Jadi sebenarnya saudara, kalau pelayanan yang sungguh-sungguh, saudara pasti pikul salib. Gak benar-benar bisa volunteer yang benar-benar kita karena suka dan rela. Kenapa? Karena saudara akan dibentuk. Yang tadinya mungkin limit kita itu, kemampuan kita untuk suka dan rela itu mungkin 50%. Begitu lewat dari 50%, ini lebih dari suka dan rela ini. Di situ titik salib saudara. Di situ titik salib. Kenapa? Karena kemudian kita dibentuk saudara-saudara. Simon tidak volunteer. Dan begitulah hidup kadang-kadang terasa. Tanggung jawab yang datang tiba-tiba, tekanan yang bukan salah kita, keputusan besar yang tak bisa ditunda. Kita nggak volunteer untuk melakukan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4, hanya bagian ini saja. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah kalau gagal terus, ya nggak tekun. Kalau diuji imannya lalu tidak taat, ya nggak tekun, tidak menghasilkan ketekunan. Menghasilkan apa? Lawan dari ketekunan apa, saudara-saudara? Kalau ketekunan itu, komposisi dari ketekunan, tekun itu yang pertama
Orang tekun karena dia tahu tujuannya. Ya, kenapa aku melean ini? Karena aku tahu nih, kalau aku tertidur, investasi amblas ini. Itu saya gitu ya. Saya pernah ada orang kata, Pak Agus, saya marah dengan Tuhan, Pak. Kenapa? Saya tanya. Saya tertidur sebentar aja, 150 juta amblas, Pak. Oh, gitu. Jadi 150 juta itu tidak membuat Anda bangun ya. Kenapa? Gitu. Nah, saudara, ketika kita tekun, karena seringkali kita tahu tujuannya. Tapi lawan dari ketekunan, kalau kita mengalami ujian dan padanya kita tidak tekun, kita kehilangan tujuan biasanya. Kita nggak tahu kenapa saya pergi ke gereja, kenapa saya melayani Tuhan. Kita nggak tahu lagi, saudara. Lalu unsur komponen dari ketekunan itu apa? Selain purpose, driven by purpose, unsur dari ketekunan, saudara, itu juga di dalam ketekunan berbicara tentang love, kasih. Kita ini bisa tekun karena kita mengasihi apa yang kita kerjakan, mengasihi kepada kita siapa kita tekun. Jadi ujian terhadap iman kita yang menghasilkan ketekunan. Kalau namanya ujian, ini sesuatu yang saudara dan saya tidak volunteer untuknya. Tetapi kalau saudara dan saya lulus ujian itu, akan ada ketekunan. Semakin tahu tujuannya, kenapa saya mengikut Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan. Tujuan itu membuat kita bersuka cita. Amin. Saudara, kalau saya mengingat-ingat, saya bolak-balik Malang Surabaya, hanya melihat, misalnya melihat, tiap kali top up e-tol, ngitung begitu ya, tiap kali isi bensin, tiap kali mungkin begini, saya hitung kosnya, lalu saya di-driven by cost, saudara, hati saya kehilangan sukacita pasti. Tiap kali top up begitu ya, kan bolak-balik Malang Surabaya sudah berapa itu? 100 berapa ya? Bisa 130-an ribu sekarang ya. Bolak-balik begitu. Kadang-kadang satu minggu bisa 2 kali bolak-balik kalau hal-hal tertentu begitu. Kalau saya kemudian tidak melihat tujuan, hanya melihat itu semua, saya bilang, Tuhan tuh bisa berkati. Tuhan bisa kerjakan sesuatu. Dan saudara, beban, bagaimana kemudian beban yang kemudian terpaksa kita mengalaminya, lalu kemudian justru tidak menghasilkan ketekunan. Sudah kena beban, sudah nggak ada hasil ketekunannya lagi. Saudara, betapa menyedihkannya ya. Tetapi kalau saudara dalam ujian menerima beban ini, dan saudara lulus ujian, maka menghasilkan ketekunan. Makin tahu tujuan saudara dan saya, kenapa melakukan itu, makin menjadi penuh kasih. Saya semakin mengasihi Tuhan, saya berdoa untuk Surabaya, berdoa untuk saudara-saudara, berdoa juga untuk di Malang. Saya bilang, Tuhan, kalau saya bisa jadi 2, saya mau dibagi 2. Tapi saya satu, Tuhan. Saya satu, Tuhan. Saya nggak ngerti rencana Tuhan setepatnya. Tapi saya mau belajar tekun, Tuhan. Saya berharap dan berdoa, saudara dan saya memahami bahwa keterpaksaan yang kita alami bisa jadi Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Ada satu kutipan yang menarik, pressure is not always punishment. Tekanan tidak selalu merupakan hukuman. It can be preparation. Bisa jadi merupakan persiapan. Apa yang Tuhan sedang persiapkan ketika saudara memikul beban? Mungkin saudara dan saya sedang merasa terbebani dengan pekerjaan, merasa seperti harus memikul sesuatu yang bukan bagian Anda. Tapi bisa jadi itulah jalan Tuhan untuk meningkatkan kapasitas kita. Perang dagang terjadi. Kalau saya mendengarkan analisa-analisa yang katanya yang paling menderita adalah customer, karena dia yang kemudian titik akhirnya begitu ya saudara. Wah, kalau saya baca, mendengarkan analisa, saya makin
banyak khawatir ya saudara, karena saya punya 2 anak yang juga adalah pekerja ya saudara ya, punya 2 anak. Wah, saya pikirkan mereka, wah tabungan saya apa cukup untuk bantu mereka. Ini pikiran karena kasih ini bisa mendatangkan kekhawatiran ya saudara, macam-macam punya pikiran. Tetapi saudara, pressure is not always punishment. It can be preparation. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Kapasitas kita sedang dipersiapkan. Jadi hadapi beban apapun itu juga. Minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, beban yang mengubahkan. Di sini disinggung ada 2 anak dari Simon Kirene, Alexander dan Rufus. Jadi saudara, kronologi penulisan kitab Injil itu peristiwa Yesus sudah terjadi, bahkan kurang lebih bisa lewat hampir 30-an tahun sesudah Yesus naik ke surga ya, 30-an tahun. Jadi tetapi kemudian dikumpulkan kisah ini. Nah, Markus, ini Yohanes Markus, saudara-saudara. Ini Yohanes Markus. Siapa Yohanes Markus? Yohanes Markus adalah salah satu yang pernah dimarahi oleh Paulus, karena dianggap Yohanes Markus ini tidak kuat melayani bersama-sama, sehingga kemudian Yohanes Markus ditinggalkan, dan yang memelihara, merawat, menmentori Yohanes Markus itu namanya Barnabas. Tapi akhirnya satu kali ternyata Yohanes Markus dipakai Tuhan. Dan ini adalah tulisan. Jadi sudah sekian waktu Alexander dan Rufus itu adalah, mereka ada di dalam Roma pasal 16 ayat 13 yang diberi salam oleh Paulus. Jadi rupanya Alexander dan kata Rufus yang di sini menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang penting di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, menarik nama-nama anak Simon tersebut. Mengapa penting? Mengapa Markus menyebutnya? Padahal Alexander dan Rufus tidak ikut bersama dengan Simon, tetapi dikaitkan nama Simon Kirene dengan 2 orang. Berarti 2 orang ini jauh lebih dikenal. Tetapi tanpa Simon Kirene, kemungkinan tidak akan dikenal siapa itu Rufus. Itu diawali oleh karena ada orang tuanya yang mengalami transformasi iman. Saudara, ketika terjadi perubahan di dalam hidup kita, jangan pernah berpikir itu hanya berhenti di saudara-saudara dan saya. Transformasi pasti akan mempengaruhi orang lain. Ada satu kutipan, "The cost you carry today may be the blessing your children inherit tomorrow." Harga yang engkau pikul, engkau bawa hari ini bisa menjadi berkat bagi anak-anakmu di masa depan. Saudara-saudara, bagi saudara yang punya anak, mempersiapkan anak pergi ke sekolah minggu, ya, itu beban tersendiri. Walaupun mungkin yang mempersiapkan adalah suster, ya, tapi itu juga beban, saudara, beban buat saudara-saudara sebagai orang tua. Pastilah ada godaan untuk kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, apalagi sampai Sabtu, Minggu, wayai istirahat. Itu ya, harus bangun pagi-pagi untuk anak-anak. Minggu waktunya untuk bangun mungkin lebih siang. Saya pernah bertanya, apakah ibadah kita siangin lagi ya, jam setengah 11 gitu ya. Lalu di dalam rapat itu, jangan pak, oke. Karena mungkin supaya memberi waktu gitu ya, saudara. Beban. Tapi saya mau tanya di antara saudara-saudara, kalau saudara punya orang tua yang sungguh-sungguh waktu saudara sekolah minggu, mereka bangun, bukannya itu saja, ngantar anak, itu juga beban, saudara-saudara.
Antar anak, antar jemput, betapa terikatnya kita dengan antar jemput anak kita. Tetapi saudara-saudara tahu dengan pasti bahwa ketika kadang-kadang masa-masa mengantar jemput dengan anak itu adalah masa-masa mendengar keluh kesah mereka, mendengar apa yang mereka alami, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Harga yang saudara dan saya bayar hari ini bisa jadi merupakan berkat bagi keturunan kita di masa yang akan datang. Bagi saudara yang punya anak-anak untuk sekolah minggu, saudara membayar harga. Hari ini, sebenarnya sejak kemarin kita baru tahu liftnya mati, saudara. Sehingga saudara yang punya anak harus diantar ke lantai 6. Waduh, saya bayangkan. Saya sudah chat ini saudara kepada manajemen. Tolong ini. Saya mengatakan, ini ada ibu-ibu yang punya bayi, yang punya anak. Kasihan naik ke lantai 6. Bahkan mungkin ada yang hamil. Waduh, nanti naik tangga saudara-saudara. Tapi belum diapa-apakan hari ini. Ya, bisa jadi itu beban kita hari ini. Tapi saudara, apakah sukacita kita bisa direbut hanya oleh karena lift tidak bisa berjalan, saudara? Harusnya tidak, ya. Kita tahu, kalau kita tahu tujuan kita, banyak hal yang tidak dengan mudah merebut sukacita kita. Amin. Para profesional sering berpikir dalam jangka pendek. KPI, ya, 1 tahun. Key performance indicators, bonus tahunan, pengakuan publik. Tapi Tuhan berpikir lintas generasi. Bahkan bukan hanya untuk saudara, Tuhan juga berpikir untuk anak-anak saudara-saudara. Ketika Tuhan mengizinkan saudara-saudara untuk bertekun dengan beban dengan anak kita, membawa mereka mengenal Tuhan, Tuhan berpikir jauh ke depan, ya. Apa yang Anda tanggung hari ini mungkin beban, tanggung jawab, keputusan etis, pengorbanan waktu, bisa berdampak bukan hanya bagi bisnis kita, tapi juga bagi keluarga kita, komunitas kita, bahkan generasi yang berikutnya. Simon memikul salib sehari, tapi keluarganya memetik buahnya seumur hidup. Simon hanya memikul salib 1 hari, tapi dampaknya, kenapa? Saya membayangkan ketika Kristus bangkit dan Simon mendengar, oh ternyata salib yang dia pikul waktu itu, dia bisa jadi ngomel, gerundel, bersungut-sungut. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Aku kan mau ke bait suci. Kenapa? Tetapi saudaraku, ketika Simon taat, ketika Simon memikul salib Yesus sampai ke Golgota, dia tidak mengenal siapa orang ini. Yang dia tahu semua yang disalib orang jahat, saudara. Dia tidak mengenal, tetapi dia taat. Tetapi saya yakin dalam satu momen hidup Simon, Tuhan menyingkapkan, oh ternyata salib yang saya bawa, yang saya pikul itu adalah salib Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan kepada orang-orang Israel. Wow, semua beban itu menjadi berkat. Bayangkan, apakah bisa terjadi momen seperti itu apabila Simon menolak memikul salib Yesus? Kemungkinan Simon akan menyesal. Kenapa saya nggak mau pikul ya? Karena ternyata itu Tuhan yang mati bagi seluruh umat manusia. Saya yakin Simon waktu tahu bahwa itu peristiwa kebangkitan Kristus yang diberitakan oleh murid-muridnya, yang dia kemudian menyadari bahwa itu adalah orang yang salibnya dia pikul, dia, wow, keturunanku harus saya pastikan percaya kepada pribadi itu.
Berapa banyak iman kita ini adalah iman yang hanya iman alamiah, dalam pengertian kita pikir dengan nalar lalu kita beriman. Padahal seringkali Tuhan mau membawa saudara kepada interupsi, kepada beban-beban yang justru melaluinya satu kali Tuhan singkapkan bahwa itu adalah berkat Tuhan. Beban jadi berkat. Responnya adalah taat. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kita menyanyi satu pujian ini karena salibmu. Saudara-saudara, sebelum kita menyanyi pujian ini, saya mengajak saudara jangan langsung membayangkan salib Tuhan Yesus, karena salibmu. Jadi ketika kita membayangkan itu Yesus yang tersalib di Bukit Golgota, tapi dalam renungan firman Tuhan hari ini, beban itu bisa jadi adalah salibmu. Beban itu bisa menjadi salib yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya pikul. Nyanyikan pujian ini dengan bersyukur untuk setiap salib yang saudara pikul. Karena salibmu ku menang. Karena ketika engkau sedang sungguh-sungguh mengerjakan, memikul salib itu, engkau sedang mengalahkan egomu, engkau mengalahkan dagingmu, engkau mengalahkan pride-mu. Kau menang Tuhan. Tapi ketika kita menghindar dari beban itu, ketika kita menolak, justru Kau kalah. Daging kita yang menang, ego kita yang menang. Dan tentu pasti Tuhan dikalahkan seolah-olah. Tapi mari kita menjadi Simon Kirene yang belajar taat sekalipun kita tidak mengerti. Belajar berserah. Saudara memikul salib bukan 1-2 menit. Sampai tujuan ke Golgota, saudara-saudara. Tuhan tahu kapan harus mengangkat salib saudara. Tapi kalau selama ini masih saudara diizinkan pikul beban itu, minta Tuhan kuatkan engkau. Mungkin ada keluarga yang bersama dengan engkau sebagai beban, orang tua sebagai beban. Tuhan izinkan itu, saudara-saudara. Satu kali engkau akan lihat, oleh karena ketaatanmu, beban itu jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Oh, amin, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yang baru, amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
yang mulai Tuhan bukakan bahwa engkau sedang menanggung beban-beban tertentu. Bisa jadi Tuhan sedang meluaskan kapasitasmu, tetapi ketika engkau tidak bersedia memikul beban itu, maka kapasitasmu juga akan tetap di situ. Sebaliknya juga mungkin ada di antara saudara yang terpaksa memikul beban itu. Terpaksa dalam pengertian saudara tidak bisa menolak karena saudara dalam posisi terjepit. Kalau saudara mundur, saudara menolak, ada pikiran, ada pendapat-pendapat yang kemudian membuat saudara merasa bahwa saya tidak mungkin mundur. Tapi ketika saudara maju, saudara merasa itu begitu membebani, membuat langkah saudara-saudara seperti tidak bisa cepat. Saya mengajak saudara datang kepada Tuhan dan jangan kau beri iblis makanan dengan sungut-sungut kita. Karena ketika kita bersungut-sungut, iblis akan senang sehingga membuat jiwa kita, perasaan, pikiran, kehendak kita, sekalipun kita memikul beban, tetapi kita tidak tahu tujuan Tuhan. Sebab rasa tidak suka kita itu menutup semua yang harusnya bisa Tuhan jadikan berkat. Kemarahan, kebencian itu akan membuat iblis punya kesempatan celah. Saudara kalau marah datang ke rumah Tuhan, saudara jengkel, saya pastikan saudara tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena itu celah buat iblis. Saudara, iblis itu ada. Itu sebabnya Tuhan mati untuk menebus dosa dan kita semua. Kenapa? Karena iblis mampu menuduh kita. Mari kita terbuka kepada Tuhan dan nyanyikan pujian ini. Dan saudara-saudara biarkan Tuhan melalui firman-Nya menguatkan saudara-saudara, memberikan pengharapan kepada saudara-saudara, melangkah dengan percaya, melangkah dengan berharap, melangkah dengan fokus kepada Yesus yang tersalib buat saudara dan saya. Bukan hanya saudara, tetapi banyak orang yang menanggung beban. Kalau mereka bisa di dalam Tuhan, kita pun bisa bersama-sama bersama di dalam Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan doa di hadapan Tuhan dan sembah Dia. Haleluya. Karena salibmu, amin, ku hidup, amin. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup, amin, melakukan mujizat-Mu, saudara-saudara yang merasa sedang memikul satu beban di dalam hidupmu. Saudara-saudara bisa mengangkat tangan, sebab kita semua percaya kalau Yesus yang sudah mati bagi setiap kita. Di dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan tidak ada kasih yang dapat memisahkan saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia menjadi pembela saudara dan saya. Dia yang harusnya menjadi penuduh saudara-saudara, sebab Dia adalah Allah yang benar, Dia Allah yang berhak untuk menghakimi saudara dan saya. Tetapi melalui anaknya justru Dia menjadi pembela saudara dan saya. Kalau saudara ada di antara saudara beban apapun yang sedang saudara pikul,
Dan saudara seperti kehilangan tujuan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Saudara bisa datang kepada Tuhan, dan biarlah melalui firman-Nya satu kali Tuhan bukakan maksud dan rencananya. Saudara yang ada di dalam beban-beban itu, saya mengajak saudara mengangkat tangan dan kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Tuhan, setiap kami manusia punya beban yang berbeda-beda, dan beban yang mungkin kadang kami melihat orang lain beban lebih ringan daripada beban yang kami pikul. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, setiap kami memiliki beratnya masing-masing, memiliki keberatan beban yang berbeda-beda, dan kami tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain, karena Engkau tahu, Engkau yang mengizinkan beban itu kami pikul ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan memberikan kami sikap hati yang benar ketika kami memikul beban ini, sikap hati yang percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kami, sikap hati yang berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan satu kali akan singkapkan apa yang kami lakukan, tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan kami, sehingga kami mengalami sukacita bukan oleh karena pamrih Tuhan, tetapi sukacita karena kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga bagi setiap orang tua yang setiap kali harus mempersiapkan anak-anaknya yang terbaik, kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, untuk mereka menjadi Simon Kirene yang meyakini bahwa anak-anak mereka juga perlu mewarisi iman yang benar. Ketika orang tua mempersiapkan anak-anak mengenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan seperti sebuah aksesoris saja. Iman hanyalah sebuah pelengkap, tetapi iman menjadi dasar dari hidup orang benar. Maka Tuhan, anak-anak kami juga akan mewarisi iman yang sama. Mereka Tuhan juga akan pakai. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap orang tua maupun kami yang mungkin belum jadi orang tua, tetapi kami harus melayani keponakan, melayani mungkin anak-anak dari sepupu, mungkin orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah hati kami menjadi hati yang rela, karena kami percaya Tuhan punya maksud. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau kuatkan kami masing-masing. Amin. Silakan duduk kembali. Saya persilahkan untuk klik bisa sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Agus buat firman yang luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Masa kita mau berdoa untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang Tuhan Kau sampaikan kepada kami melalui Pak Agus ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memakai Pak Agus untuk berbicara pada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini kiranya berkenan bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh tim Asyir. Sebelum teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Kami dari keluarga gereja SF juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia memberikan dukungan atau persembahan misi atau persembahan syukur juga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nah, lalu saya ingin welcome buat semua teman-teman, welcome back mungkin buat semua teman-teman yang baru melakukan perjalanan, welcome sama teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir atau baru join secara online, welcome. Kami segenap keluarga besar gereja SF Surabaya juga ingin welcome kalian jika teman-teman belum berjemaat di gereja manapun. Kami benar-benar welcome kalian untuk join bersama kami, untuk bertumbuh bersama dengan keluarga kami, dengan kami seperti keluarga. Nah, lalu mengingatkan juga kalau ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 dan dia disertai dengan ibadah Sunday School. Nah, berkaitan dengan Paskah, kami dari tim juga dari Pak Agus juga mengadakan ada Tree of Gratitude gitu. Tree of Gratitude itu apa? Jadi itu semacam
akan membuat pohon atau dari rantingnya itu yang akan diisi oleh ucapan syukur. Nah, nanti teman-teman bisa ambil di belakang atau nanti mau diedarkan cuma bolpennya tidak ada. jadi bentuknya harus semacam gini. Nah, nanti teman-teman di belakang bisa diambil, nanti akan diisi dan kita akan menggantungkan itu. Isinya apa? Isinya adalah ucapan syukur teman-teman. Tidak harus hal yang besar, misalnya kecil, oh hari ini bisa makan enak, oh hari ini misalnya, oh tadi lagi aku pengen makan ini, tiba-tiba ada yang ngirimin, nah semacam hal kayak itu juga bisa. Itu bisa diisi dan nanti kita akan gantung di pohon yang akan kita dekor nanti setelah selesai ibadah berkaitan dengan Paskah. Nah, lalu berkaitan dengan Paskah, kegiatan minggu ini untuk KTP diliburkan dan untuk Selasa ini Mor juga libur, tapi kita akan mengadakan IG Live-nya bersama Ibu Betsy, Ibu Betseba. Nah, berkaitan dengan khotbah hari ini juga dan Simon dari Kirene. Nah, kalau mungkin cerita mengenai Simon dari Kirene kita sudah sering dengar gitu. Kita sudah sering dengar, oh iya Simon dari Kirene yang memikul salib gitu. Setiap tahun atau setiap hari mungkin kita mendengar. Nah, tapi bagaimana Simon Kirene di era modern ini? Nah, gitu. Kalau teman-teman pengen tahu jawabannya, silakan join di IG Live kita. IG Live kita bersama Ibu Betsy. Siapakah Ibu Betsy ini? Ibu Betsy itu adalah seorang guru sekolah minggu, guru agama juga yang memperjuangkan iman para anak-anak. Nah, itu mau tahu kisah lebih lengkapnya bisa join di IG Live kita yang akan dihostkan, yang hostnya juga host yang luar biasa, ada Henry Luke ya. Nah, untuk KTP, nah untuk hari Jumatnya kita akan ada Jumat Agung yaitu ya dengan tema Jalan Salib dan Jalan Kehidupan. Kita mau encourage teman-teman buat join di acara Jumat Agung kita yang diadakan hari Jumat jam 4 ya. Take note, Jumat jam 4, jadi jangan ada yang datang Jumat jam 10 jadi kaget tuh kok nggak ada orang gitu ya. Jumat jam 4 di tempat ini untuk acara Good Friday-nya. Kita mau encourage teman-teman karena di Good Friday ini kita benar-benar pengen memaknai apa makna dari salib itu, apa makna dari jalan salib dan jalan kehidupan itu. Jadi nggak cuma event ritual aja, event setiap tahun Jumat Agung, ya udah acara Jumat Agung, hari libur atau long weekend mungkin, dan benar-benar kita memaknai makna dari salib dan penyaliban Yesus itu sendiri. Jadi teman-teman please come and join us dan bisa invite teman-teman atau keluarga kita juga. Nah, lalu di hari Minggunya kita mau celebrate kebangkitan Yesus, yaitu jalan salib dan kebangkitan, yang speakernya yang akan diadakan hari Minggu, dan speakernya adalah Pendeta Joshua, dan disertai dengan ibadah Sunday School dan disertai dengan Sunday School Games and Performance. Nah, untuk Paskah ini jam 10. Jadi teman-teman di take note ya, Jumat Agung jam 4 dan acara Paskah hari Minggu jam 10. Hari Minggu jam 10 disertai dengan Sunday School Games. Jadi nanti teman-teman dari Sunday School kita akan ada games, ada performance juga dari teman-teman Sunday School. Jadi kita benar-benar mau encourage dan ajak teman-teman untuk join di acara Paskah kita. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan ada persembahan misi dari STT Satya yang akan diadakan di bulan Juni dan Juli, dan sumbangannya itu berupa pakaian dan dana, dan deadline-nya tanggal 27 April. Nah, untuk informasi misi ini bisa kontak ke Raymond ya, bisa kontak ke Raymond. Oke, sekian pengumuman. Saya berikan kepada Pak Agus jika ada pengumuman tambahan. Ya, terima kasih Kli. Ya, saudara, jadi apa sih tujuannya dari Tree of Gratitude begitu ya? Itu adalah sebenarnya kita semua ingin mengucap syukur, dan kita belajar mengucap syukur itu kita tuliskan. Ketika kita menulis itu kita biasanya lebih memikirkannya. Bisa jadi sehubungan dengan apa yang kita alami lately, atau berhubungan dengan Paskah, berhubungan dengan pengorbanan Tuhan. Ya, kita tuliskan sesuatu karena saya mengajak kita berdoa bahwa semakin lama, semakin tahun kita menjadi orang Kristen, semakin mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Dan kita mau mengucap syukur sesuatu yang spesifik ya. Sama seperti kalau saudara mengenal pasangan kita itu bisa mengucapkan terima kasih untuk yang spesifik ya, untuk dia ya, untuk dia. Kenapa? Karena kita mengenal ya. Jadi itu tujuannya. Jadi saudara-saudara silakan ambil ini, dan nanti
kalau saya tidak salah akan ada kerja bakti ya, teman ya. Habis ibadah ini ya, bisa membantu untuk ada hal-hal yang kemudian perlu dipasang dekor simple aja. Dan hari Jumat itu kita worship night ya, kita akan ada worship night di dalam Jumat Agung tersebut. Sekaligus tadi disampaikan dengan sebenarnya ini biasanya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti atau SATI, di mana saya juga melayani, itu bulan Juni-Juli selama 2 bulan mereka akan pergi ke berbagai macam tempat ya, mulai dari ujung timur sampai barat, Sumatera sampai ke Papua, bahkan kali ini ada yang pergi ke Kamboja, saudara. Karena di Kamboja ternyata ada terbuka pelayanan. Saudara tahu ini di namanya Palpot atau apa itu namanya, yang judol itu, tempatnya judol itu ya, judi online itu ya, saudara. Yang ternyata banyak orang Indonesia yang kerja di sana. Jadi tolong doakan, saya bilang, saya wanti-wanti yang kami utus ini, kalian ya, jangan sampai malah kebelibet di sana ya, saya bilang. Dan saya pastikan mereka cukup kuat imannya, karena ternyata terbuka pelayanan di sana. Ada orang-orang Indonesia yang perlu dilayani, jadi kami utus mereka ke sana. Ada kerjasama dengan satu gereja di Manila, gereja Indonesia yang ada di Manila. Dan ada juga yang pergi ke Malaysia, ada yang ke Timur Leste, ada yang ke Sulawesi dan lain sebagainya. Tetapi dari mana dananya? Jadi kami janji iman, setelah janji iman ya tentu lalu mereka masih ada kekurangan, jadi mereka akan mengadakan basar tanggal 1 Mei, basar baju pantas pakai. Jadi kalau saudara-saudara punya pakaian pantas pakai yang saudara sudah tidak pakai lagi tetapi masih pantas ya, bukan pakaian yang masih oke untuk kemudian supaya kenapa 27 April supaya mereka bisa cuci di molto sehingga harumlah baunya begitu ya. Tapi kalau dari tempat saudara sudah harum ya dipisahkan. Jadi silakan saudara-saudara yang ada baju-baju yang saudara rasa ini bisa jadi berkat, bisa diuangkan begitu ya saudara. Nggak perlu saudara rombengkan lah, kirim aja. Saudara bisa bungkus bawa ke gereja supaya nanti mungkin disimpan ya, sampaikan saja kepada Raymond gitu supaya nanti dikelola. Nanti biasanya saya akan bawa. Itu saya pernah berapa waktu yang lalu ada 7 koli yang mengirimkan dari sebuah gereja. Wow, mahasiswa sangat senang sekali ya. Apalagi yang sayang memang momen lebaran udah lewat, tapi ya nggak apa-apa. Biasanya momen lebaran tuh wah 5.000 dapat 3 baju, senang sekali gitu ya saudara. Jadi kita bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan hal-hal tersebut. Itu yang saya ingin tambahkan supaya lebih jelas. Mari kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong saudara, memberkati dalam perjalanan 1 minggu ke depan ini ya. Dan biarlah Tuhan membuat apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita doakan untuk Jumat Agung kita, bukan hanya gereja kita yang melaksanakan, tetapi banyak gereja yang merayakan Jumat Agung. Biarlah momen ini menjadi momen untuk kita merenungkan pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Dan doakan juga ada performance juga dari Raise Up community kita ya. Apa itu ya? Tadi belum disebutkan, mungkin di hari Minggu saudara-saudara yang ibadah umum juga akan ada lomba, mungkin ya, mungkin itu kan mungkin iya mungkin tidak gitu. Tapi kita ingin celebrate kebangkitan Yesus bersama-sama. Mari kita akan berdoa, menyerahkan setiap apa yang kita doakan bersama-sama dalam minggu ini. Haleluya. Saya minta tolong Michael bisa berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas segala yang telah Kau berikan kepada hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan kami dapat mengenal-Mu ya Tuhan, dan juga menanggung apa yang menjadi beban dari hidup kami ya Tuhan yang dari-Mu, karena kami tahu bahwa segala yang sesuatu dari-Mu tidak akan sia-sia pada akhirnya.
Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu hal yang terjadi pada hidup kami pasti ada arti, ada purpose dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk jadi berkat, untuk menjadi jalan, untuk jadi pintu mungkin bagi orang lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin bukan orang lain tapi keluarga kami juga sendiri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai kami lebih-lebih lagi ya Tuhan. Kau pakai kami jauh lebih besar untuk tujuan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Kau tuntun kami, Kau jagai kami selalu ya Tuhan. Dan juga Kau berkati kami dengan iman yang dari-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap kuat ya Tuhan di dalam. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita oleh karena Tuhan akan menjadi kekuatanmu. Dan mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, melakukan firman-Nya, akan menjadi kunci bagi engkau memahami rencana-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau di ladang, di rumah, diberkatilah keluar masukmu, di kota, di desa, dimanapun engkau berada. Berkat itu mengalir melalui engkau dan kepada orang-orang di sekitarmu, sampai engkau juga mampu menyaksikan Tuhan bagi semua orang. Injil diberitakan melalui mulutmu, melalui hidupmu, melalui tindakanmu, sehingga pada akhirnya banyak orang diselamatkan. Terimalah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus untuk engkau menjadi pelaku firman Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadikan aku